Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmah, NIM 181012722218, kelas A02. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah jurnal pendidikan anak dengan kelainan majemuk yang berjudul Strategies that Facilitate Participation in Family Activities of Children and Adolescents with Profound Intellectual and Multiple Disabilities, Parent and Person Assistant Experience. Berdasarkan hasil resum dan analisis jurnal internasional, ditemukan bahwa penulis jurnal bernama Anna Karin Axelsson, Christine Ims, dan Jenny Wilder. Tahun terbit jurnal 2014, judul jurnal Strategies that Facilitate Participation in Family Activities of Children and Adolescents with Profound Intellectual and Multiple Disabilities, Parent and Person Assistant Experience. Nama jurnal Disability and Rehabilitation an International Multidisciplinary Journal. Volume jurnal 36, nomor jurnal ISSN 09638288, print atau ISSN 14645165 online. Halaman jurnal 1-9. Mahasiswa yang membedah Nadia Rahmah. Tanggal membedah Senin 27 April 2020. Temuan masalah pada jurnal berupa partisipasi sepanjang hidup seseorang dalam memainkan peran penting keluarga untuk perkembangan dan kesejahteraan emosional anak dengan hambatan intelektual yang memiliki kelainan ganda atau PIMD berdasarkan wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada 11 orang tua dan 9 asisten pribadi anak dengan PIMD. Hasil penelitian pada jurnal. Berdasarkan hasil penelitian terhadap jurnal ini, secara total ada 17 subkategori yang dikembangkan dan dikelompokkan menjadi 7 kategori untuk membedakan apa yang penting untuk memfasilitasi partisipasi dalam kegiatan keluarga. Kategori-kategori ini dikelompokkan dan disajikan sebagai strategi fasilitasi terkait dengan lingkungan proksimal anak dan strategi fasilitasi terkait dengan anak. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk memfasilitasi partisipasi anak, kegiatan harus tersedia dan dapat diterima. Menurut Maxwell and Greenlund, mengemukakan bahwa ketersediaan dan penerimaan adalah 2 dari 5 dimensi yang mengoperasionalkan prasyarat partisipasi. Ketersediaan sebagai konstruk berkaitan dengan peluang berada dalam kegiatan dan dengan demikian dikaitkan dengan frekuensi menghadiri. Penelitian Axelsson dan Wilder, anak-anak dengan PIMD, mengemukakan bahwa anak-anak memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keluarga dan juga lebih jarang hadir dalam kegiatan jika dibandingkan anak-anak dengan TD. Sedangkan dalam temuan penelitian saat ini juga Hamed et al. Mengemukakan akses ke peluang tidak dibatasi oleh cacat fisik atau melumpuhkan lingkungan fisik, sosial, dan politik sebagai prasyarat untuk berpartisipasi. Hasilnya juga menyoroti bahwa kegiatan harus dapat diterima, yaitu menyenangkan dan menarik, dan dengan demikian menarik untuk anak. Aspek ini berkaitan dengan intensitas keterlibatan anak saat berada dalam kegiatan, seperti yang juga dibahas oleh Head et al. Dan Axelsson et al. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan eksploratif berdasarkan wawancara semi terstruktur dengan 11 orang tua dan 9 asisten pribadi anak dengan PIMD. Proyek ini disetujui oleh Komite Etika Regional Linköping di
NR 2010. Kesimpulan jurnal, partisipasi dalam situasi kehidupan seseorang diketahui sangat penting bagi perkembangan dan kesejahteraan emosional anak-anak. Pada anak-anak dan remaja dengan PIMD, anak atau remaja bergantung pada dukungan untuk mendapatkan partisipasi. Ini dapat diperoleh melalui penyesuaian konteks serta kehadiran, pengetahuan, dan keterlibatan orang lain. Pada gilirannya, partisipasi anak dalam rutinitas, ritual, dan kegiatan keluarga lainnya perlu difasilitasi dengan mencapai kebutuhan dari anak atau remaja yang memiliki PIMD. Ini mungkin tidak mengejutkan, namun strategi pengaturan adegan seperti ini sering digunakan secara implisit, yaitu tanpa kesadaran, ketika mereka dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap dari waktu ke waktu. Mengidentifikasi dan membuat strategi-strategi ini eksplisit dapat membantu meningkatkan partisipasi anak-anak dan remaja dengan PIMD dalam kegiatan keluarga. Temuan teori pada jurnal yang berkaitan dengan kelainan majemuk. Di sini ada 2. Yang pertama, partisipasi dalam berbagai konteks sosial sangat penting bagi perkembangan dan kesejahteraan emosional seseorang. Namun, mencapai partisipasi dan sukses dalam kegiatan keluarga untuk anak-anak dan remaja dengan kecacatan intelektual dan banyak kelainan atau PIMD adalah sebuah tantangan. Ada banyak peluang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk individu dengan PIMD, asumsi dasar adalah bahwa interaksi sosial yang dekat sangat bermanfaat karena keterbatasan pengetahuan dan kesulitan mereka dalam terlibat dalam kegiatan sendiri. Adapun daftar pustaka teori pada jurnal, yang pertama, Dun CT, Brudet MD, Trifot CM, Hambi DW, yang berjudul Everyday Activity Setting, Natural Learning Environment, and Early Intervention Practice, J. Paul Pratt, Intellect Disable, tahun 2006. Dan yang kedua, Granlund M. Wilder J. L. McFish L. Sef, yang berjudul Severe Multiple Disabilities, and W. Meffet M. at The Oxford Handbook of Positive Psychology and Disability, New York, Oxford University Press, 2013, 45274. Komentar jurnal dari segi penulisan. Kelebihan penulisan dalam jurnal ini, di mana pemaparan dalam jurnal sudah jelas dan lengkap, mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan. Penulisan jurnal teratur dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Kata yang tercantum pada jurnal ini baku dan sesuai dengan kaidah penulisan jurnal, dan penyertaan daftar pustaka. Untuk kekurangan dari penulisan dalam jurnal ini, tidak semua paragraf baru menjorok ke dalam, dan penulisan daftar referensi ditulis tidak berdasarkan abjad. Komentar jurnal dari segi materi. Untuk kelebihan jurnal ini, materi yang dijelaskan sudah sangat jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan kekurangan jurnal ini, sebenarnya jurnal ini sudah cukup jelas dengan pola penulisannya yang runtut, sehingga pembaca tidak kebingungan membaca. Sayangnya, data yang disajikan antara jumlah anak laki-laki dan perempuan tidak seimbang, karena lebih banyak melibatkan anak laki-laki, dan di dalam jurnal ini juga tidak disebutkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil responden. Adapun perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal, hal positif yang dapat diambil dalam jurnal ini yang berkaitan dengan strategi yang berhubungan dengan lingkungan proksimal anak atau remaja ialah orang tua harus mengenal anak dengan baik dan memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan keinginan, kebutuhan, dan perilaku anak ketika ingin melakukan kegiatan bersama anak, harus memperhatikan kenyamanan anak. Ketika ingin mengajak anak melakukan kegiatan yang positif,
harus disesuaikan dengan keadaan fisik anak. Tingkatkan keterlibatan anak ketika menemukan kegiatan yang menyenangkan dan menarik. Meski memiliki sikap yang membesarkan hati, memiliki sikap yang mendorong terhadap anak, misalnya dengan memotivasi dan mendorong, juga digambarkan sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi anak. Adapun kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Kontribusi positif sebagai calon guru ABK yang dapat diambil setelah mengetahui permasalahan yang dibahas pada jurnal ini. Rencana kedepannya adalah ketika saya mengajak peserta didik dalam melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan mereka, harus disesuaikan dengan kemampuan anak, serta memberikan dorongan dan motivasi kepada anak untuk meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan sosial bermasyarakat. Sumber jurnal Excelson A.K., IMS C, dan Wilder J. tahun 2014, Strategi that facilitate participation in family activities of children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities, parent and personal assistant experience, disability and rehabilitation, and international multidisciplinary journal 1-6, https://org/doi.org/09638288.2014.8958.